Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh-solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya, Ibu Iska Nurrahmani, dalam pembelajaran kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif. Di pembelajaran ketiga hari ini, kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan soleh-solehah untuk mengisi presensi pada link di Google Classroom. Dan Ibu juga ingin bertanya nih, apakah soleh-solehah sudah melakukan pembiasaan hari ini? Ibu harap soleh-soleha sudah menyelesaikannya ya. Apabila ada yang belum, segera selesaikan pembiasaan hari ini setelah pembelajaran ini. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajarannya, alangkah baiknya kita siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku paket yang akan kita gunakan, yaitu buku paket tematik Jilid 3F. Apakah sudah siap? Nah, apabila sudah siap, agar pembelajaran hari ini lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Semoga pembelajaran hari ini lancar ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam menjalani pembelajaran hari ini. Kalau begitu, mari kita simak materi yang akan dijelaskan ya. Nah, coba amati gambar berikut ini. Terdapat gambar apa? Ya, itu adalah pipa dari SPBU ya, yang biasanya mengalirkan bahan bakar minyak yang kita gunakan untuk kendaraan. Nah, kiranya informasi apa yang dapat kita dapatkan setelah mengamati gambar tersebut? Ya, kita bisa tahu macam-macam jenis bahan bakar. Nah, apa saja jenis bahan bakar yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Nah, di situ ada solar, premium, pertamax, dan petrolite. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bahan bakar yang biasanya kita gunakan dan bahan bakar lain yang dapat kita gunakan sebagai energi alternatif. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya ya, ada energi alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Di antaranya adalah biosolar. Nah, ini adalah teks mengenai biodiesel dan biosolar. Mari coba kita amati dan baca bersama-sama ya. Kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar agar dapat bergerak. Bahan bakar yang banyak digunakan saat ini berasal dari minyak bumi. Namun, energi minyak bumi semakin lama semakin berkurang. Untuk mengatasi berkurangnya energi minyak bumi, dikembangkanlah bahan bakar dari tumbuhan, yaitu biodiesel dan biosolar. Biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar yang terbuat dari tumbuhan. Tumbuhan yang dapat dijadikan bahan bakar adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Misalnya, bunga matahari, kelapa sawit, jarak pagar, kacang tanah, dan kedelai. Biosolar merupakan campuran solar dengan minyak tumbuhan. Berikut adalah contoh gambar dari tumbuhan yang dapat digunakan sebagai biodiesel. Dalam proses pengolahan minyak dari tumbuhan jarak ataupun biji jarak untuk menghasilkan biodiesel dilakukan dengan menggiling dan memeras biji jarak kering untuk menghasilkan minyak jarak kasar. Selanjutnya, minyak jarak kasar disaring untuk menghasilkan minyak jarak bersih. Biodiesel dan biosolar memiliki keunggulan dibandingkan solar.
Asap hasil pembakaran biosolar dan biodiesel lebih bersih dan ramah lingkungan. Namun, biosolar memiliki kelemahan, yaitu menghasilkan tenaga yang lebih rendah dibandingkan solar murni. Oleh karena itu, biosolar tidak sesuai jika digunakan pada kendaraan alat angkut beban. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, coba jawablah pertanyaan berikut. Jadi, tumbuhan apa saja yang dapat dijadikan biodiesel? Ya, di antaranya adalah bunga matahari, kelapa sawit, jarak pagar, dan lain sebagainya. Lalu, apa perbedaan biodiesel dengan biosolar? Biodiesel terbuat dari tumbuhan, sedangkan biosolar merupakan campuran solar dengan minyak tumbuhan. Nah, kiranya apa keuntungan dan kelemahan biosolar dibandingkan solar? Keuntungan dari penggunaan biosolar adalah asap hasil pembakaran lebih bersih dan ramah lingkungan. Namun, kelemahannya adalah biosolar menghasilkan tenaga yang lebih rendah. Nah, bagaimana cara pembuatan biodiesel? Biodiesel dibuat dari tumbuhan jarak. Nah, untuk menghasilkan biodiesel dilakukan dengan menggiling dan memeras bijinya, serta menghasilkan minyak. Kemudian disaring sehingga dapat menghasilkan minyak jarak bersih. Lalu, kiranya mengapa biosolar tidak cocok untuk kendaraan angkut beban? Ya, jawabannya karena biosolar menghasilkan tenaga yang lebih rendah ya. Sedangkan kendaraan angkut beban kan membutuhkan tenaga yang lebih besar dibanding kendaraan lainnya. Nah, energi alternatif selanjutnya yang sudah kita bahas secara singkat di pertemuan sebelumnya ada biogas. Nah, kali ini mari kita simak dan baca dengan seksama teks mengenai biogas dari kotoran ternak. Kotoran ternak merupakan limbah dari kegiatan memelihara sapi, kambing, ayam, dan hewan ternak lainnya. Limbah biasanya dibuang dan tidak digunakan. Akan tetapi, kotoran ternak tersebut dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. Kotoran ternak membusuk menghasilkan gas yang disebut dengan biogas. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Limbah kotoran hewan ternak dapat menjadi sangat bermanfaat. Proses pembuatan biogas dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu mula-mula kotoran dicampur dengan air dalam wadah besar yang tertutup rapat. Kotoran akan menghasilkan gas setelah kurang lebih 14 hari. Hasil biogas kemudian disalurkan melalui selang ataupun pipa. Penggunaan biogas sangat menguntungkan karena penduduk dapat menghemat biaya pembelian gas untuk memasak. Biogas juga tidak mencemari lingkungan. Kualitas biogas tidak kalah dari gas yang dijual di pasaran karena memiliki kandungan energi tinggi. Oleh karena itu, biogas sangat cocok menggantikan minyak tanah, gas LPG, batu bara, dan bahan bakar fosil lainnya. Selain itu, ampas dari sisa pembuatan biogas juga masih dapat digunakan sebagai pupuk oleh petani. Nah, dari teks tersebut, apa saja informasi yang dapat kita ambil? Nah, mari kita coba jawab pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan biogas? Ya, jawabannya adalah biogas merupakan
gas alternatif yang diperoleh dari kotoran ternak yang membusuk. Lalu, bahan apa saja yang dapat diolah menjadi biogas? Tentunya jawabannya adalah kotoran ternak ya, dari berbagai macam hewan ternak. Nah, mengapa biogas dapat dijadikan energi alternatif? Karena biogas dapat menghasilkan energi yang tinggi berupa gas yang dapat dimanfaatkan oleh kita dalam kegiatan sehari-hari. Serta penggunaan biogas sangat menguntungkan karena hemat biaya, tidak mencemari lingkungan, dan kualitasnya pun baik. Nah, itu dia adalah pemanfaatan bahan alam ataupun limbah yang dapat kita manfaatkan menjadi energi alternatif. Penggunaan biosolar dan biodiesel sangat bermanfaat untuk lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan di sekitar kita juga perlu dijaga tentunya. Kita sebagai masyarakat berkewajiban untuk menjaga lingkungan di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya dengan cara mengurangi sampah. Nah, ini dia ada contoh upaya yang dapat kita lakukan dalam menjaga lingkungan. Yang pertama adalah menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang kedua, membawa bekal minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Dan yang ketiga adalah memilah sampah yang dapat didaur ulang. Sampah-sampah plastik alangkah baiknya kita kurangi ya penggunaannya. Dan apabila sudah terlanjur, limbah plastik dapat dimanfaatkan atau didaur ulang sebagai karya, sedangkan limbah-limbah organik dapat kita manfaatkan sebagai energi alternatif. Nah, di sini terdapat beberapa gambar. Coba amati, manakah gambar yang menunjukkan sikap menjaga lingkungan? Ya, di antaranya adalah menggunakan sepeda sebagai alternatif mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, ada menggunakan kipas tangan ya, sebagai upaya mengurangi penggunaan AC yang akan berdampak bagi kehidupan kita dan lingkungan. Kita sebagai masyarakat perlu menjalankan kewajiban menjaga lingkungan dan menggunakan alternatif lain sebagai upaya menjaga dan mengurangi pemborosan energi di lingkungan. Itu dia merupakan salah satu contoh dari sikap menghemat energi. Nah, di sini ada pula cerita mengenai sikap menghemat energi. Rumah Nina, Deli, dan Lani cukup dekat dengan sekolah. Setiap hari mereka berjalan kaki menuju sekolah. Nina dan teman-temannya menunjukkan sikap menghemat energi. Karena dengan berjalan kaki, Nina dan teman-temannya mengurangi penggunaan bahan bakar dan mengurangi polusi dari kendaraan bermotor. Nah, energi yang ada di alam kita dimanfaatkan untuk bersama. Maka jika habis juga, kita semua akan berdampak dan mendapatkan kerugiannya. Maka dari itu, kita perlu menghemat energi dengan menjaga kelestarian sumber energi yang menjadi kewajiban kita bersama. Selain berjalan kaki, ada pula upaya untuk menghemat energi. Di antaranya adalah sikap yang ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu ada menanam pohon.
Hal itu dilakukan sebagai upaya menambah cadangan air tanah yang biasanya kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap menghemat energi dan menjaga lingkungan tentu saling berkaitan. Kita dapat menghemat energi dengan menggunakan energi alternatif lainnya, seperti limbah dari kotoran ternak yang dijadikan biogas. Nah, pengolahan limbah kotoran ternak menjadi biogas dan pupuk merupakan salah satu cara mengolah sampah yang baik dan dapat menjadi upaya menjaga lingkungan. Sikap menjaga lingkungan hendaknya selalu dilakukan agar sumber energi tetap terjaga dan kehidupan manusia juga dapat berjalan dengan baik. Salah satu sikap menjaga lingkungan diantaranya adalah menjaga kebersihan kelas dan melakukan penghematan penggunaan air. Nah, berikut adalah contoh sikap menjaga lingkungan. Kiranya mana yang dapat menunjukkan sikap menjaga energi dan lingkungan? Ya, semuanya ya, termasuk sikap menjaga energi dan lingkungan. Karena yang pertama menunjukkan sikap membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh dari menjaga lingkungan. Yang kedua ada gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Sudah jelas pastinya itu adalah upaya dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, gambar yang ketiga menunjukkan penghematan penggunaan listrik. Pada malam hari ketika kita tidur, alangkah baiknya lampu dimatikan sebagai upaya menghemat energi listrik. Lalu yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan menggantinya menggunakan sepeda. Itu dia adalah contoh dari sikap dalam menjaga lingkungan dan memanfaatkan energi, juga melakukan penghematan energi atau menggunakan energi secukupnya ya. Energi dapat dimanfaatkan oleh semua orang, karena itu semua orang berhak memanfaatkan energi. Namun mereka juga harus berkewajiban untuk menjaga kelestariannya. Nah, bicara soal hak dan kewajiban juga harus dilakukan secara seimbang, termasuk oleh kita sebagai anak dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Salah satu contohnya ketika kita sedang bermain. Nah, hak kita sebagai anak ketika sedang bermain yaitu adalah diberikan waktu bermain oleh orang tua, bermain dengan siapa saja, dan mendapatkan giliran bermain. Selain mendapatkan hak, kita juga harus melakukan kewajiban kita saat bermain, yaitu yang pertama, tidak lupa waktu ketika bermain. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bermain. Dan dalam bermain, kita juga harus jujur kepada teman kita. Serta kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan tempat bermain kita. Nah, itu dia merupakan hak dan kewajiban yang dapat kita lakukan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu bermain ataupun menjaga lingkungan, serta dalam memanfaatkan energi yang ada di alam ya. Nah, dengan demikian kita cukupkan pembelajaran hari ini. Nah, ada misi yang harus soleh-solehah kerjakan setelah melakukan pembelajaran hari ini, yaitu kerjakan live worksheet yang telah dibagikan linknya oleh wali kelasmu. Soleh-solehah harus menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Jangan lupa untuk mengerjakannya. Ibu yakin soleh-solehah di sini pasti bisa mengerjakannya karena sudah menyimak penjelasannya dari awal. Jadi semangat terus ya belajarnya dan semangat mengerjakan tugasnya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, dengan demikian
mendengarkan pembelajaran hari ini dicukupkan. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya pada live worksheet dan tetap semangat untuk belajar. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.